keramahan warga dan keindahan kawasan wisata pesisir di selatan Jawa ini menjadi magnet bagi para pelancong domestik maupun mancanegara. Ketika berada di tempat ini, kita selalu bersukacita dan seakan lupa, sedang berhadapan langsung dengan bentang zona subduksi lempeng Indo-Australia dan Eurasia di Samudra Hindia. Perasaan sukacita semacam itu sepertinya juga terpancar dari raut muka warga dan para wisatawan setelah seharian mengikuti festival layang-layang tahunan pada tanggal 16 Juli 2006 di Pantai Pangandaran. Namun siapa sangka, keesokan harinya terjadi sebuah bencana. Kejadian ini berlangsung tak lama setelah acara kreativitas seni membusir usai di sekitar waktu asar. Ketika itu, sebagian besar orang masih beraktivitas atau sekedar melepas lelah setelah seharian bekerja di sekitar pantai. Mereka tak menyadari akan datangnya mara bahaya. Rasanya, dalam waktu singkat, suara gemuruh tiba-tiba datang dari arah laut. Gelombang hampir setinggi 6 meter menyapu semua benda yang ada di sekitarnya. Ya, tsunami menghantam sebagian besar pesisir selatan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pangandaran dan Cilacap merupakan area terdampak cukup besar. Tsunami ini dibangkitkan oleh gelombang berkekuatan 6,8 skala Richter yang berpusat di Samudra Hindia lepas pantai Jawa Barat, berjarak sekitar 225 km barat daya Pangandaran. Peristiwa 14 tahun lalu tersebut mungkin masih terbayang di benak sebagian warga Pangandaran. Sejumlah bekas bangunan dan jembatan yang dihantam tsunami seolah menjadi saksi bisu kejadian ini. Namun, kini Pangandaran kembali pulih. Rumah dan bangunan kembali didirikan, wisata di pantai barat dan timur semakin tertata rapi. Pemerintah juga melakukan sosialisasi bangunan tahan gempa, menerapkan tsunami drill, dan mempersiapkan desa-desa tangguh bencana. Berkaca pada tingginya tingkat kerawanan bencana di Pangandaran, semua pihak senantiasa bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Beberapa hasil kajian menunjukkan hampir semua desa di pesisir Pangandaran rentan dan beresiko tsunami, termasuk desa Babakan yang di dalamnya terdapat PPI Cikidang, Piamari, Politeknik Kelautan Perikanan, serta unit produk pakan ikan mandiri. Oleh karenanya, gedung Piamari dirancang dan dibangun untuk sekaligus berfungsi sebagai tempat evakuasi. Untuk melengkapi itu, selain jalur evakuasi existing, dirasa perlu membuat jalur evakuasi alternatif berupa jembatan penghubung, terutama antara Piamari dan Politeknik dengan Dusun Kalapatika dan Dusun Kamurang. Di bagian lain, sebagai suatu entitas riset, Pangandaran Integrated Aquarium and Marine Research Institute yang disingkat Piamari turut terpanggil untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami di wilayah pesisir Indonesia, utamanya di Pangandaran. Salah satu bentuk penguatan kesiapsiagaan adalah keberadaan IDSL, Inexpensive Device for Sea Level, yang dipasang di sejumlah titik rawan tsunami termasuk Pangandaran. IDSL adalah sebuah perangkat berbiaya murah untuk memonitor ketinggian permukaan air laut. Alat ini akan memberikan semacam peringatan jika terjadi pergerakan tidak wajar dari permukaan air laut seperti saat tsunami. IDSL telah terpasang di Pulau Sebesi, Lampung, Marina, Jambu, Banten, Sadeng, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pangandaran, Jawa Barat. Pada tahun 2020 ini, direncanakan penambahan pemasangan IDSL di Bungus, Mentawai, dan Sukabumi. Di masa mendatang, harapannya IDSL segera dapat melengkapi sistem peringatan dini tsunami di Indonesia.